وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. أما بعد، para kiai, para ustaz, guru ngaji ingkang sedayanipun kaula hormati, Bapak Camat Banyuwangi, saudara saya Bapak Lutfi, Bapak Lurah Mandar, Pak Lurah, panjenengan, Masya Allah, Bapak Lurah Mandar beserta segenap perangkatnya, rekan-rekan panitia, dan seluruh hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Itu kopi berhenti dulu. Ya, sampeyan taruh sana, sampeyan taruh, wis, lungguh dah ngaji. Iki mari pengajian ngopi boleh. Syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten setunggal panggenan ingkang sae di dalam sebuah acara yang baik, bahkan puncak dari semua acara yang ada di dunia ini. Semua acara yang ada di dunia ini berpusat kepada Maulid Nabi Muhammad SAW, berpusat kepada kelahiran Rasulullah SAW. Andai kata diibaratkan, lahirnya Nabi ini bagaikan pohon, sedangkan acara-acara yang lain merupakan buah daripada pohon tersebut. Molotan neka pada nabungkah, selain pada nabu buah. Semoga kita pada malam hari ini memperingati pohonnya, semoga kita mendapat buahnya. Kaula sampeyan nika mangken nyelamete bungkana mantar olea buana. Setelah Maulid kita mengenal ada perjalanan, peristiwa, peringatan, yaitu Isra Mi'raj. Perjalanan yang luar biasa, yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, yang merupakan mukjizat bagi Nabi. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menaiki langit dan seterusnya. Sehebat-hebatnya Isra Mi'raj, seagung-agungnya Isra Mi'raj. Kita tanya, siapa yang Isra Mi'raj itu? Siapa yang menjalani perjalanan tersebut? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Isra Mi'raj. Adanya Isra Mi'raj karena adanya Maulid Nabi. Adanya Isra Mi'raj ada karena adanya Muhammad SAW. Sehingga Isra Mi'raj merupakan buah daripada lahirnya Nabi Muhammad, buah daripada Maulid. Setelah Isra Mi'raj kita mengenal ada Nuzulul Quran, 17 Ramadan. Peristiwa turunnya Al-Quran yang merupakan hukum tertinggi bagi umat Islam. Ketika ada hukum yang bertentangan dengan Al-Quran, wajib kita tolak hukum tersebut. Ketika hukum itu sesuai dengan Al-Quran, wajib kita ikuti hukum tersebut. Al-Quran diturunkan oleh Malaikat Jibril. Bahkan di kubur kita masih ditanya. Katanya talqin itu termasuk pertanyaannya, waman imamuka? Kita jawab Al-Qur'anu imami. Quran imam saya. Quran yang merupakan panutan dalam kehidupan saya. Sekarang Bung, sehebat-hebatnya Al-Quran,
Tidak akan turun Al-Quran itu kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hebat tak Quran, arwah tak kira turun, muntak ke Kanjeng Nabi. Jibril itu membawa Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad ketika berfirman, Iqra, bacalah. Siapa yang suruh baca? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril turun ke Kanjeng Nabi, tak kira turun ke kaula ben sampean. Aneh iki. Mun saya turun ke sampean beni Jibril absaab ya mana. Aneh iki buru ta pege. Arwah. Tidak ada nabi, tidak akan ada peristiwa turunnya Al-Qur'an. Adanya turunnya Al-Qur'an karena adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun tada Muhammad turun ka sapa malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran merupakan buah daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Berarti nuzulul Quran merupakan buah daripada maulid. Semua Pak Isdoyo, Lebaran Idul Fitri heboh. Lebarannya 1 hari, hebohnya 1 bulan. Pasar pun mulai sholatut tarawih mulai ke pasar terus. Montak takbiran tak mare ke pasar. Sudah walillah ilham buru leren. Buru dak ke pasar. Yang ndak pernah songkoan, yang ndak pernah kudungan heboh. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu kepada agamanya tonggo kecuali pada hari Lebaran. Kimon kampung Mandar mungkin sudah tahu sejak mbahnya. Tapi ketika kita tinggal di perumahan, kita mungkin tidak tahu dengan tetangga kanan kiri kita. Saya pernah tinggal 2 tahun di perumahan di Mendut Regency. Di perumahan Mendut 2 tahun saya tinggal di sana. Ya kan penghuni baru semua. Mungkin mereka pagi-pagi sudah berangkat, apalagi di perumahan Mendut. Dengan halamannya, dengan parkirnya. Berangkat pagi, kalau betok mangkat alako. Kalau 4 buru datang masuk rumah istirahat. Kalau betok berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi. Ya sama tonggo itu kalau ketepaan ada di latar ya manduk gitu saja. Tapi tak tahu, tak duduk selaman wanda. Yang aneh cuma saya di sana. Yang lain keluar pagi pulang sore, saya keluar sore pulang malam. Satpamnya keris posang. Ala ko apa ya. Saya lain gula kubu kalau betok mangkat, kalau 4 datang. Kau lah maghrib mangkat para subuh baru datang. Hari apa maling, hari apa. Lah setelah beberapa hari saya masuk jam 1 mulai pengajian dari Jember, dari Glemor, dari Wongsorjo. Masuk saya kasih berkat. Niki Pak Satpam berkat. 2 kali baru dia tahu, tak tahu nak kiai ya. Penghuni ini kiai. Karena saya tinggal di sana, saya, istri saya sama anak saya waktu itu umur 1 tahun. Berkat dibawa pulang sama uangan, si Satpam sudah tiap hari. Baru paham, ini ternyata yang naik mobil CRI ini Pak Yai. Jadi mobil saya masih jauh, berkat Satpam saya mau ke Alabang. Rebuan oleh berkat ruah. Yang saya garis bawahi, saya tidak tahu terkadang sama agamanya tonggo saya, tidak tahu. Isi tak jelas tak ke masjid, tak songkok, akodung, tak akodung. Etengku jemuran nabar kaulah kan ada biasanya di depan kan tidak punya halaman, jemur di depan rumahnya. Kan yang kita jemur ruku, tak jemur sajadah. Ya jemuran saya biasa yang biasa dilihat ya. Rok, seleber, kotang, merah, pink. Akhirnya saya lebat mikir, bermaisena deh kan ada. Tidak tahu sama agamanya. Setelah Lebaran kok keluar pakai songkok. Lahir batin Pak Haji ngomong sama saya, Diana Islam ya. Heboh. Seheboh-hebohnya hari raya, kita tidak akan tahu kepada hari raya kecuali atas petunjuk Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak tahu hari raya. Apa itu Idul Fitri atau Idul Adha atau Natal atau Galungan, mana hari raya kita? Nabilah yang mengatakan umat Islam memiliki 2 hari raya, yaitu Idul Fitri sesudah melaksanakan puasa Ramadan di bulan Syawal,
dan Idul Adha penyembelihan hewan kurban di bulan Dzulhijjah. Siapa yang bersabda demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Pak Anggi kalau tidak ada Nabi, kita mungkin hari raya kita mungkin hari Natal. Mungkin tempat ibadah kita bukan Baitur Rahman tapi gereja. Tapi dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal masjid, kita mengenal Idul Fitri. Adanya Idul Fitri karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ruas doyo kabeh kakabi hari-hari besar yang ada dalam agama kita berkat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah sampeyan nek samangken kene hiu. Sampeyan nika nyelameti uwite mugi-mugi angsal uwoi. Nyelameti bunggana mantar oleh buah. Peringatan Maulid niki para hadirin warawuh. Kalau kita bahasakan gampang muludan niki tasyakuran. Nawi ono hang takon, paran si muludan apa sih molotan roa kabeh yu molotan roa tasyakuran. Andai kata kita rubah judulnya dalam rangka tasyakuran atas kelahiran Nabi Muhammad pada bayi sami mawon. Muludan niki tasyakuran. Merasa bahagia, merasa bangga, bersukacita, gembira ria, kesuwun nang Gusti Allah atas lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan dalam kehidupan manusia dari kehidupan yang tidak punya aturan menuju kehidupan yang beraturan, dari kehidupan yang gelap gulita menuju kehidupan yang terang benderang, dari kehidupan yang jahiliyah menuju kehidupan yang berpengetahuan. Itu semuanya karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mangkana kalau sampean mabada tasyakuran. Contoh, agar supaya kita sadar, perlukah kita bersyukur, perlukah kita kesuwun. Contoh, kehidupan sebelum Nabi Muhammad itu dasarnya kekuatan dan kebutuhan. Kau di aneka dalam sebagian kitab disebut sebelum Kanjeng Nabi, urip ini pokoknya kuat, menang, butuh dikonconi. Kekuatan dan kebutuhan. Yang kuat dia yang menang. Walaupun dia salah, pokoknya kuat, menang. Lemah dia akan kalah, walaupun dia benar. Pokoknya sekuat menang, tekak salah. Selemah kalah walaupun benar. Arwah jahiliyah. Walaupun dia benar. Tidak ada ceritanya Toto Kromo. Siapa yang kuat, dia yang menang. Contoh, pada zaman jahiliyah, anak ketika orang tuanya kurus, pakna kurus gitu, kecil, anaknya sogok, besar, raja kuat, maka anak akan berani memukul orang tua. Pakna nekene res kurus tarja tempak. Gelundung bapak, sontok gitu. Apa sebab? Karena bapaknya kecil, lemah. Loh itu kan bapak beb, kok ndak punya aturan beb ya. Itu kan bapak, kok ndak punya akhlak. Lah sampean kok takon akhlak? Siapa sih yang bawa akhlak itu? Sampean kok tanya aturan? Siapa sih yang bawa aturan itu? Innama bu'ithu liutammima makarimal. Yang membawa akhlak, yang membawa aturan baik adalah Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada Muhammad, tidak ada aturan. Tidak ada Muhammad lahir, tidak ada akhlak. Sampai jatahnya, masa ada anak mukul orang tuanya. Kok tidak tahu aturan? Yang membawa aturan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Muhammad tidak ada aturan. Empak orang tuanya. Hukumnya bukan hukum rimba, hukum hutan. Yang kuat dia yang menang. Lah sekarang Pak Nggih, sampean perhatikan, walaupun Nabi Muhammad sudah lahir, muludan saben dina, endok berkatan setiap hari, tapi kita tidak kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
Kita tidak kembali kepada cahaya yang ditebarkan oleh Rasulullah, walaupun beliau sudah lahir muludan saben dina, kita akan kembali ke zaman jahiliyah lagi, bahkan bisa lebih parah. Sampai mungkin ngomong, masa ada bapak, ada anak mukul bapaknya. Lah ketika tidak menggunakan ajaran Nabi Muhammad, dia kuat, bapaknya lemah, bapak dia antem-antem. Mosok beb. Sampean jangan ngomong mosok, sampean buka internet sekarang, sampean tulis anak memukul orang tua, muncul kasus-kasus di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di Pulau Jawa, anak yang memukul orang tuanya. Apakah Nabi tidak lahir? Sudah lahir 1400 tahun yang silam. Apa tidak ada muludan saben dina, Dulur? Setiap hari arak-arakan dok-dokan keliling saben dina. Tapi kenapa kok seperti jahiliyah? Ajaran Nabi Muhammad tidak digunakan dengan baik, namanya saja disebut, ajarannya ditinggalkan, sehingga kita akan kembali ke zaman jahiliyah lagi, bahkan lebih parah. Sehingga apa gunanya maulid? Tasyakuran, bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad dan kembali kepada ajaran Nabi Muhammad yang sebenarnya, sehingga kita terlepas dari kejahilian, daripada kebodohan. Mokol kau orang tua anak, coba saya lihat di internet itu. Saya yang eling dan saya sering sampaikan kejadian beberapa tahun yang lalu. Di Jawa Tengah, saya baca di berita, di internet ada ketika itu. Anak pulang sekolah SMA, minta uang sama emaknya 300.000. SMA 300. Lah 300 ini kan sedikit bagi orang yang punya uang. Tapi bagi orang yang beli beras masih nempur, ya banyak 300 ini. Apalagi masih utang, 300 banyak. Emaknya memang tidak punya. Yang dua istilahnya ngamuk, Pak. Ngamuk. Karena anak tidak diajarkan cahaya Rasulullah sejak dini. Dibiarkan begitu saja, main HP dibiarkan, nyekrek laptop dibiarkan, asapedaan dibiarkan, BDTHR tak mulai-mulai dina. Teman yang lain sudah ada di musola, dia masih pegang bola, buru mulai sepak bola, dibiarkan, dan seterusnya dan seterusnya. Robo sebentar merebahkan diri, kesirep. Karena apa? Capek emaknya, habis masak, mungkin kelor tak gembal, menyiapkan anak pulang sekolah biar supaya lapar, pola ngakan, emak gempang ngakan. Ternyata anaknya datang, kelornya masih hangat, sudah banting lawang, tidak berterima kasih. Cukup? Tidak cukup. Wah, keluar. Setengah jam kurang lebih di berita dikatakan balik, bawa bensin sak botol. Nah, nyambi bensin sak botol. Total ini siram makna bensin sak botol, yober. Kobong sak pawon-pawon nih. Mate Pak dadi areng. Pertanyaannya, kok seperti jahiliyah beb ya? Bahkan lebih parah. Kok tidak punya aturan, apa Nabi tidak lahir? Nabi sudah lahir 1400 tahun yang silam. Apa tidak ada muludan saben tahun? Loh kok masih ada kejadian seperti jahiliyah? Cahaya Nabi Muhammad tidak digunakan dalam kehidupannya. Aturan akhlak tak yang mungkin karena dia tidak mengenal ajaran akhlak sejak kecil. Arwah. Yang pertama, kekuatan. Siapa yang kuat dia yang menang. Walaupun dia salah. Ketika lahir Rasulullah membawa cahaya kehidupan, cahaya agama, beliau menyampaikan tidak ada kuat, tidak ada lemah. Yang menang adalah yang benar, yang kalah adalah yang salah. Bagaimana yang salah bisa mohon maaf dan bagaimana yang benar bisa legowo memaafkan, itu adalah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jahiliyah ini secara umum asas hidupnya kebutuhan. Artinya bagaimana? Ketika dia butuh, dia kawan. Ketika dia tidak butuh, lawan. Singkirkan, bahkan hancurkan, bahkan bunuh ketika tidak butuh. Kita kan sudah cermet Pak Nggih, lihat orang seperti itu. Apa caranya masyarakat? Wala buto. Mesem-mesem mak dia tak buto, tak nyapa. Memang akhlak yang tidak benar seperti itu. Dan jahiliyah begitu. Tidak butuh, lemparkan, bahkan bunuh. Walaupun itu anaknya sendiri, ketika tidak dibutuhkan, dibunuh. Sampeyan tahu Bangki, dalam sejarah dikatakan bahwa jahiliyah itu kalau punya anak perempuan, kan dibunuh hidup-hidup.
Bahkan sering diceramahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab sebelum masuk Islam pernah membunuh putrinya hidup-hidup, mengubur putrinya hidup-hidup. Apa sebabnya? Sampean kan ngeding, mohon badan di anak bini apa Arab apa ya? Karena orang tua merasa tidak butuh kepada anaknya. Ketika lahir perempuan, orang tua jahiliyah menganggap wadon dikongkon paran. Suruh nurungi megawe, bapaknya ngarit, suruh nurungi ngarit, tidak bisa. Suruh nurungi nukang, jadi kuli, tidak bisa. Tahunan nangis, kebutuhan hidupnya banyak, nolongnya tak bisa. Andai kata bapak diserang, dia tidak bisa membela. Ketika itu zaman suku kan perang, jahiliyah. Ketika ada perang, tidak bisa ikut perang. Arya lak nyelak ibung ko berak babini Arya. Patee. Kalau sampean tanya, wis masa bib anak sendiri dibunuh? Masa bapak membunuh anaknya sendiri? Bahkan dikatakan dalam sejarah, tangisan bayi perempuan jangan sampai terdengar oleh tetangga. Andi anak bini nangis sampai kayak di tetangga. Ya lahir nangis tutup mulutnya sampai mati, kubur. Sampean tanya, kok ndak tahu kasih sayang bib ya? Mosok ndak tahu welas emak bapak mateni anaknya dewek, tak tahu neser. Matanya neser sampean. Kok ndak welas? Kok tanya welas? Siapa yang bawa welas? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih nyambi neser nih? Kasih sayang. Ada tua, ada muda, hormat kepada yang tua, welas kepada yang muda. Ada suami, istri, hormat kepada suami, suami sayang kepada istri. Ada anak dan seterusnya dan seterusnya. Arwah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mosok dipateni, kok ndak welas? Siapa yang mbak welas? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Welas itu yang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Paham nggih? Sekarang keluar undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa kok ada undang-undang tersebut? Karena tidak ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ikut ajaran Nabi Muhammad, tidak mungkin ada istri melawan suami dan tidak mungkin ada suami yang akan menyakiti istrinya. Bedana bini bengal kalake, bedana lake tak neser kabini arwah sebab tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan bahwa ketika istri menghormati dan taat kepada suaminya, silahkan pilih pintu surga yang mana yang akan dimasuki? Dawuhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo siapa bala? Mon bini ngormat lake alatin taat, pintu surga terbuka semuanya. Min ayyi abwabin syad. Mau masuk melewat pintu yang paling mana? Monggo. Nabi Muhammad SAW juga mendorong istri untuk hormat dan taat kepada suaminya. Selanjutnya siapa yang ngomong? Yang menghormat istrinya adalah laki-laki yang mulia. Lanang sejati itu bukan lanang yang nyontok, lanang sejati bukan lanang yang ngamplengan. Lanang sejati bukan lanang yang beringas kasar, tapi kata Nabi, ma akraman nisaa illa karim. Lanang sejati adalah lanang yang mau mengayomi istrinya, menghargai istrinya. Ketika lanang itu ngamplengan, nyontokan, beringas, itu adalah lanang yang hina dan tiada harga. Siapa yang ngomong gitu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak butuh undang-undang, Pak, kalau ikut pasal Nabi. Karena sudah melenceng dari ajaran Nabi, harus ada undang-undangnya. Nyontok, tangkep. Ngampleng Nabi, tangkep. Memang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga tatanan kehidupan kita menjadi bagus seperti ini. Barokai lahire Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita wajib mengadakan tasyakuran atas lahirnya beliau. Sebagai ungkapan terima kasih atas perjuangan Nabi Muhammad sehingga urip menjadi urip yang baik seperti sekarang ini. Jadi kita kesuwen namanya orang dipari. Bu, nyamana orang beri kotu kasok harus terima kasih. Sampai punya anak TK masih tidak ngerti apa-apa, dikasih uang 1.000 permen loro, papat permen, kasih 1.000. Ketika anak sampean terima 1.000 tidak terima kasih, langsung jawab melayu nang toko. Sampean balik, ayo. Ayo, jangan. Bilang apa ayo kalau dikasih? Ayo ngomong paran kadung diweni. Diam, ayo ngomong ayo. Kadung sing dijawab maning biji sambisun.
Matur nuwun kasoh, nah bagus. Kenapa sampean mengajarkan seperti itu? Tako andi anak korang Tako andi anak tak tahu atau atoran. Lah kalau PC sewu saja harus berterima kasih, bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau dikasih uang 1.000 saja harus kesuwun, bagaimana dengan pemberian Allah berupa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga ulama berinisiatif laksanakan muludan sebagai bentuk tasyakur, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya panutan junjungan kita yang bukan hanya menuntun kita dalam kehidupan dunia, bahkan akan menuntun kita kelak di akhirat sampai menuju surganya Allah. Mana terima kasihnya? Muludan diadakan. Dan terima kasih ini kan hukumnya wajib, kita ini berterima kasih atas pemberian itu hukumnya wajib. Kalau orang tidak terima kasih, tidak tahu aturan, kurang ajar dan dosa. Sehingga dikatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak pandai-pandai berterima kasih kepada sesama manusia, dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Kesuwun ini kasoonnya wajib ternyata. Sampeyan tahu apa wajib, Bro? Kalau dilakoni dapat ganjaran, kalau ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib seperti sholat 5 waktu Jumatan, puasa Ramadan. Dilakoni ganjaran, boten dilakoni dosa, itu wajib. Kalau sunnah apa? Dilakoni dapat ganjaran, tidak dilakoni tidak apa-apa, tidak dosa, itu sunnah. Dan sekarang syukur ini termasuk wajib apa termasuk sunnah? Coba kita lihat dalilnya dalam Al-Quran yang sering didengar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kadung sira gelem syukur isun ganjar isun tambah tambahanna ben kok. Tapi mon mbakna tak syukur sengak ya siksa ben sengkok. Jadi syukur itu kalau dilakoni dapat ganjaran, kalau tinggalkan dapat dosa. Berarti apa hukumnya syukur itu? Wajib. Jadi sampean asyukur arwah hukum wajib. Lah kalau syukur wajib, apalagi syukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih wajib daripada yang lain. Lah kalau muludan kita maknai tasyakuran, berarti hukumnya muludan adalah wajib. Kan begitu alur pemikirannya. Mun la syukur wajib, lamun morotan neka IRT tasyakuran berarti morotan hukum wajib. Kalau maulid sampean mauludan itu apa sih? Ndok-ndokan berarti muludan tidak wajib. Apa sih muludan itu? Ya muludan itu ancak Pak Ustadz, berarti muludan tidak wajib. Apa muludan? Muludan itu pidato, kajian, berarti muludan tidak wajib. Tapi ketika apa sih muludan itu? Bersyukur kepada Allah. Berarti muludan wajib. Jadi kita hadir muludan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Muludan itu wajib. Urung saiki ana muludan wajib. Mbak sampean protes. Mak Habib mewajibkan muludan. Buru tahu sati yang kok bodo muludan ra wajib. Dimulai lambok kiai-kiai tak ada sing ngojak wajib. Mak Habib mengatakan muludan wajib. Sampean baca. Yang dibaca tadi nih, grup Hadrah. Tala'al badru alaina min aniyatil wada' wa jabas syukru alaina mada'a lillahi da. Burung eding samangken tolal badru apa lombok? Yo burung eding yo. Lombok. Saya lahir sudah ada tolal badru. Bapak emak saya lahir sudah ada tolal badru. Masa sampean ngocak burung eding samangken, buru tahu satya kok syukur wajib. Mak buru tahu satya, buru weruh saiki tasyakuran wajib. Sampean baca tolal badru alaina min dzaniyatil wajib. Terusan apa? Apa artinya wajib? Wajib. Wajib itu bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Wajib syukru. Wajib wajib. Asyukru
syukur. Mau buru tahu setia. Jangan mulai lambak macam tolak al-badru. Wajib bersyukur atas kelahiran Nabi. Wajib syukru alaina. Adalah guna. Engkau besok sampean atanya kau orang. Sampean, kau hing teko mau bengi mulut. Tak datang sampean mulutan malam. Warapa? Wajib ruang. Mau tetanggana sampean ngocak, cana sapa wajib molotan wajib. Tuting matana yuk pas kabel. Tolal badru. Kabel. Ada yang tanya, jare sapa mulutan wajib? Endi dalile? Motone dutingen. Tolal badru. Tidak usah baca kitab yang lebih besar. Cukup menyanyikan tolal badru, kita akan ketemu dalil bahwa bersyukur hukumnya wajibas. Syukur, wajib kita bersyukur. Ya kalau muludan diartikan ndok-ndokan memang tidak wajib, tidak harus ada ndok-ndokannya. Kalau muludan diartikan ancak memang tidak harus ada ancaknya. Ya hanya sekedar mengingatkan saja Bung masalah ancak. Ancak itu dulu dari pisang parah nih. Gedeboknya pisang, Ancak itu dulu dari gedeboknya pisang. Gedeboknya pisang itu. Sekarang sudah berubah jadi kotak. Kan, Cuman yang perlu saya garis bawahi sampean saya ilingno, Bu, sampean saya ilingno ya. Ketika ancak itu dari gedebok, itu besar ancaknya, Bu, rajo. 50 masaki, setengah meter ancak, dicowok itu gini, lebar banget. Ancak ketika zaman gedebok 1,5 meter persegi. Dan sekarang ketika sudah sampai pada zaman kotak, kari 20 cm. Kan nggih? Dan ancak kan besar dulu, Bu, kan nggih? Sekarang kecil segini. Ya ini sekarang Beb, nyari gedebok repot saiki, Beb. Enggak ada, apalagi di Kampung Mandar enggak ada pohon pisang sudah semuanya. Ya kalau di barat sana di Lecen akeh. Sekarang sudah tidak pakai gedebok, repot. Saya tidak mangan gedeboknya. Saya tidak mangan kotaknya. Yang saya omongkan dulu 50 cm, sekarang tinggal 20. Ya itu dulu gedebok, sekarang kan kotak. Saya tahu, yang saya ingatkan kan ada kotak yang abang, yang gede. Yang biasa dinggo kiai-kiai lah itu. Jangan gara-gara kotak pindah jadi kecil kan itu. Bolehlah kotak enggak masalah. Andai kata nanti harus seng, enggak apa-apa pakai seng, enggak mangan seng. Yang penting ukurannya jangan makin kecil kan itu. Kalau diartikan itu muludan memang enggak wajib. Tapi kalau kita syukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad, wajib bersyukur. Dan bukan hanya ketika bulan Maulid saja, bulan apapun saja kita bersama wajib bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad. Sehingga sampean jangan takon, jak nyata-nyaan. Jaklah bulan Rasul. Ya, sudah bulan ba'da Maulud, makin mulut dan lain. Tidak ada batas orang bersyukur. Bahkan mon sampean maca tiba dikatakan kan, walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Ibu-ibu yang dibaan. Walau anna amilna, andai kata kita mengadakan li Ahmad maulidan, maulid sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad. Jangankan setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari hukumnya wajib kita selalu bersyukur atas lahirnya Rasulullah. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, penuh dengan aturan, penuh dengan norma-norma kehidupan yang baik. Sehingga kita akan menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Bi barokati Habibina Muhammad sallallahu alaihi Paradin barawu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi niku, dan kita bersama dijadikan umatnya. Umatnya Kanjeng Nabi niku, saya dan sampean niki Pak nggih, disebut dikatakan sebagai ummatan marhumatan, umat yang diwelasi. Apa Allah tidak welas Habib kepada umat yang lain? Allah Maha welas. Orang yang bertuhan kepada Allah diwelasi,
yang tidak bertuhan kepada Allah diwelasi. Jangankan sama orang Islam, orang kafir diwelasi sama Allah. Ya buktinya sekarang kita lihat orang yang tidak mau bertuhankan kepada Allah, tetap dia berjalan di atas buminya Allah, tetap berpayungkan langitnya Allah. Orang yang tidak mau bertuhan sama Allah, tidak mau bernabi sama Nabi Muhammad, ngenom pakun aing Allah saya enom, menghirup udara oksigennya Allah, dibiarkan oleh Allah menikmati fasilitas kehidupan dunia walaupun dirinya durhaka kepada Allah pemilik semesta alam, dibiarkan Allah welas. Lah tapi kenapa umatnya Nabi Muhammad kok disebut umat yang diwelasi? Karena umat Nabi Muhammad mendapat kewelasan khusus, kasih sayang khusus dari Allah melebihi umat-umat yang lain. Di antaranya apa? Umat Nabi Muhammad saya dan sampai ini Pak, ibadah sedikit, pahala banyak. Itu kekhususan kita. Sampean kayu ibadah sakone ganjaran raja. Janganlah ganjaran raja kita ibadah. Ibadah sebagaimana kita ketahui, kewajiban sholat 50 waktu dalam hadis sahih dikatakan banyak di ceramah Isra Mi'raj. Sholat ya wajib seket. Dikorting sampai jadi lema. Kan begitu. Sampean perlu tahu yang 5 itu sholatnya, pahalanya tetap 50 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa loh itu hadis seperti itu. Isra Mi'raj saya korting lema sampai jadi 5, arwah sholatnya dikorting, pahala tetap 50 sebagaimana perintah awal. Kok enak ya itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan gimana kalau kita sholat seket pagi, nutut akal sampean. Kalau sholat sedina suwengi ping seket. Sekarang sedina suwengi ping 5 sudah tidak mampu, banyak saya tak abajang, apa boleh sehari semalam seket. 1 hari 1 malam 24 jam, sholat hanya 5 kali. Bang. Sudah 5 kali muring-muring kan gitu. 5 kali kan sedikit 5 ini. Mulai dari subuh, Allahu Akbar subuh. Itu mau ketemu zuhur, harus 7 jam baru ketemu zuhur. Sejadah sampean lepet, ruku sampean lepet, sampean taruh, 7 jam lagi sampean baru ketemu sejadah lagi. Ada yang katakan 4:30 lah, awan-awanan sholat subuhnya 4:30. 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam baru ketemu sholat lagi. Sampai sudah beraktivitas, sudah atus, sudah megawe, sudah ke kantor, sudah kerja, sudah rapat, sudah ngombe, sudah ke kamar mandi, ngoyo, sudah ngising kadang-kadang. 7 jam. Sampai ibu-ibu 7 jam apa yang dilaksanakan? Kan sebagai ibu rumah tangga sudah nyapu, sudah masak, sudah umba-umba, sudah mepe, sudah mandikan anak, dan seterusnya. Wis 7 jam itu kadang-kadang diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambekan. Durung paran-paran, bedug. 7 jam sudah durung paran-paran. Padahal sudah 7 jam kita diberikan keluasaan waktu oleh Allah. Tak soro apa, tidak diperintah apa. 7 jam. Dan itu hurnek jam. Tak bermakanan lah tuh. Apa nasi tak bermulai gulak guru apa yang lakone? Ada yang ke? Apa ngajak? Tak bermalah tuh. Apa nasi tak bermulai? Mulai gulak guru apa bisa lakone? Apalagi isya gini, sampai subuh, berapa jam sampai isya? Katakan jam 7 isya, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam setengah. Antara isya sampai subuh. Itu diadami subuh masih nempak digugah. 10 jam sampai tedung, yuk. Ini istirahat lah walaupun tidak tidur. 10 jam. Arwah jagai subuh nempak. Ben laken ben bini jagai, kak. Sobu kak ngamuk, wah burung edol aja jagai, burung edol, cok pepe nabu jai cabok jail, yang tabu itu ada itu dah oleh sak mangkok jail lah, satu abu, jagai ngamuk bangun kak bang, buru kesirep bang dikukai, buru kesirep mulai jam 10 sampai jam 4 buru kesirep, lur pus kabeh sange. Itu padahal 1 hari berapa kali? 5. Coba bayangkan 1 hari 50 kali. Kalau 1 hari 24 jam, sholat ping 50, berarti 1 jam sholat berapa kali? 2 kali.
Itu 2 kali masih petang puluh wolu, Pak, masih ada sosoknya 2 belum dapat waktu. Mon sare sama malam Pak lekor jambo, sholat 50 kali, setengah jam sholat, kuat sampean. Ini hitung jam masih muring-muring. Bagaimana setengah jam? Stres, Pak. Stres Pak Camat. Kalau 1 hari ping 50, stres. Sampean nabajang saaref 50 kali, teluare boy, agelak dibi sampean, Pak. Agelak dibi. Jelas sudah. Ya bayangkan, 1 jam ping pindho salatnya. Bayangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, masuk waktu wudu. Akeme dulu, akeme. Akeme wudu, akelah wudu. Keluar dari kamar mandi sudah 10 menit kan. Ngambil rokok, ngambil sarung, masang sajadah. Itu sudah seperempat jam. Apa aja Allahu Akbar. 2 rakaat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini waktu berikutnya sudah tinggal 5 menit. Awirin. Alhamdulillah. Baru sampai ngadeg mau ngelepit sejadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menang sampai. Ya wis. Bajang boleh. Allah. Allah. 2 rakaat. Salam, wirid. Mari wirid ngelepit sejadah. Hah? Taruh sejadah, salin celonohan. Celono buru gaduk dengkul. Allahu Akbar, Allah. Lah kalau per setengah jam sampean bayangkan. Allahu Akbar. Sarungan lagi. Ini sampean harus ke kantor. Pak Camat harus ke kantor. Yang guru harus ngajar. Yang pasar harus ke pasar. Kan gitu. Buka lagi, sarungan lagi. Sembayang, Allah, cepet-cepetan, sembayang, langsung buka celonohan, langsung ngetokkan sepeda motor, helman, nyetater, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ndak sampean tempak, garuing kadik megawe wis kan itu. Atau dia kadik sembayang, kalau 1 hari ping 50. Lah dikasih 5 mah yang sembayang. Itulah sehingga umat Nabi Muhammad dikatakan umat yang diwelasi, apa sebab ibadah sedikit, pahala besar. Sedekah. Al-Qur'an dawuh nggih, sedekah 1 ganjarane 700. Mana ada seperti itu? Harusnya kan sedekah 1 ganjaran 1. Ini sedekah 1 ganjaran 700. Al-Qur'an mengatakan kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kita bersedekah bahkan kita menanam 1 benih. Yang benih itu cokol begini menjadi 7 cabang. 1 cabang isi 100, 7 cabang berisi 700 yang tumbuh dari 1 benih. Arwah sedekah. Namun setong genjoran apa 700. Kan nyaman ya? Kan enak. Kalau itu sedekah 1 pahala 1 wajar. Ini sedekah 1 pahalanya 700. Merupakan peluang besar bagi fuqara wal masakin untuk ikut bersedekah. Cukup 1 sandayan sedekah ganjarannya 700. Apalagi yang mampu, berapa pahala yang akan didapat? Kan itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampean kalau mau ngasih orang, ada orang ngaji, tadarus tadi masjid, godang goreng 1 aja jangan banyak-banyak. Siji lepean go nang masjid. Katanya Pak Tamir, kok siji? Niki terus HB 700 ganjarane. Yang tadarus 10, katanya takmirnya, iya wis, hang siji mangan godang goreng, hang songo mangan ganjaran kabeh. Itu ummatan marhumatan. Kita diberikan peluang-peluang oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bertasyakur. Sehingga kita berterima kasih dalam bentuk peringatan Maulid seperti kita terima kasih diberikan anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean punya anak, kan tasyakuran katanya Nabi, kalau yang lahir anak perempuan nyembelih kambing berapa? 1. Kalau yang lahir anak laki berapa kambing? Apa namanya? Akikoh atau katanya orang kampung keke itu apa? Tasyakuran karena punya anak. Tasyakuran lahirnya anak. Lah kalau anak sampean lahir ditasyakuri dengan nyembelih wedhus loro, sekarang yang lahir Nabi Muhammad beli wedhus piro? Kalau sampean anak lahir beli kambing 2, sekarang yang lahir Nabi Muhammad sampean beli kambing berapa? Ndak beli kambing belas. Dimintai sumbangan kotaan isinya mie sama ndok separuh gitu.
pada lahirnya Nabi Muhammad. Loh kon satu kali belenya Habib. Iya satu kali beli wedhus sudah dulu. Ulang tahunnya setiap tahun. Sampean buat apa kalau ulang tahunnya anak? Roti kalau anaknya tak ulang tahun namanya roti apa? Hoi, Paran. Dan sekarang Nabi Muhammad ulang tahun mana kuitarnya? Dan saya ini muludan, diundang pidato muludan mulai bulan Sapar sampai bulan Mulut, sampai Batu Mulut. Tapi tidak satu pun pengajian yang ngasih berkat saya kuitar, tidak ada. Kan gitu. Yang ada kocor, sabendina, setiap hari. Kan gimana hadirin barahu. Terkadang kita lebih mementingkan dan menghargai sesuatu yang tidak berharga daripada kita mementingkan dan menghargai sesuatu yang akan berharga di dunia wal akhirah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita untuk kepentingan duniawi kita berani bondok, berani main, berani mengeluarkan uang. Tapi kita untuk kepentingan yang dunia dan akhirat terkadang kita melit. Ada orang wadul sama saya. Musola, langgar anak-anak ngaji itu. Ngomong sama muridnya, bahasa sini salam sama mak bapak warana nabi bapak mak salam. Seminggu kas nang langgar muludan. Urunan 20.000, 20.000 urunan. Seminggu lagi. Disampaikan ke emaknya, mak katanya Ustadz suruh urunan 20.000-an. Seminggu kas muludan. Apa anaknya besok digawani pecis 20.000? Enggak. Digawani salam. Apa katanya emaknya? Salam nang Ustadz ya. Kadung hing duwe pecis ojo muludan. Seperti itu sampai lagi. Sampai seperti itu. Selanggar satunya ndak. Hingga dek urunan wis nyambi kotakan bayi deki sederhana asrokolan pas kotakannya itu nyambi kotakan bayi. Setiap santri nyambi 2 kotak. Nyambi esen apa? Mie bentelor saparoh. Pada resa arena saya akan lebih dari roa. Area setahun sekali ya. Jalan mie tak ikabiaki sabuntu. Saya bini awalami saya laki amunnya. Jika biar kira karena ben kok semarona untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah Habib yang diomongkan kok panganan. Sampeyan tanya gitu. Bukan, Pak. Kita memulai dari unsur yang kecil-kecil. Lo kita mau niru Sayyidina Abu Bakar. Ketika ditanya oleh Nabi Abu Bakar, ini ada aku butuh uang untuk perang besar yang namanya perang Tabuk. Ada perang Tabuk dulu. Membutuhkan amunisi, persenjataan, membutuhkan logistik, perbekalan dan yang lain nyumbang piro. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kullu mali ya Rasulullah, semua harta saya engkau bawa untuk peperangan dan perjuangan agama. Nabi tanya, anak istrimu kau tinggali apa, dinai apa Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Untuk anak istri saya masih punya Allah dan punya panjenengan Rasulullah yang tidak akan membiarkan saya. Neroa. Semua harta saya, neroa. Jak molotan ki mie bentelor sama rohi neroa Sayyidina Abu Bakar. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita berkorban dari mulai hal-hal yang kecil, kemudian bisa besar, bisa lebih besar. Dengan tambahnya cinta kita kepada Rasulullah, kita akan mampu berderma yang lebih besar. Bukan hanya sekedar muludan, tapi kita sudah mengenal bagaimana anak yatim, bagaimana musala, bagaimana masjid, dan bagaimana pendidikan dan yang lain-lain. Berkat kita mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermanfaat, berbarokah bagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Yang kita laksanakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemangatan remaja dalam mengadakan peringatan Maulid, semoga terus tambah semangat. Bisa meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh yang tua dan bisa mengajarkan kepada yang lebih muda tentang semangat dalam beragama, semangat dalam bermasyarakat, semangat dalam mensuri tauladani Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita bisa bermaulid pada tahun ini panjang umur sampai maulid yang akan datang, sampai maulidnya lagi dan seterusnya dalam keadaan lebih baik dan lebih sempurna. Sebagaimana kita berbahagia dengan Nabi Muhammad di dunia, semoga kita bersama Nabi Muhammad berbahagia kelak di akhirat. Nabi mengatakan ma'i fil jannah, akan bersamaku di surganya Allah. Amin. Allahumma al-Fatihah. Alhamdulillah kana nasta'in mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Permohonan doa semoga kabul hajat. Dibaca namanya. Nadia, siapa itu?
Khairumah binti Raharjo, lancar segalanya di dunia akhir. Al-Fatihah. Berapa itu pesennya? Tahu saya kepada. Ampun dasar ya. Ya kan Ahmadiyya nasta'in shiratal mustaqim amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatih wa bi barakatil Fatih wa bi karamatil Fatih wa bihaqqi man unzilat ilayhi suratul Fatih. Rabbana taqabbal du'a taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mugi-mugi manfaat lan barakah sapora sadayana kalopotan ban kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad